Melanjutkan tugas baca, logika, mistika. Selanjutnya membahas tentang perdebatan antara konsep materialisme dan spiritualisme dalam memahami alam semesta. Dimulai dengan tentang roh. Para pemikir Mesir kuno yang membantah dengan keras tentang konsep alam semesta. Konsep ini Dewa Roh disebutkan sebagai pencipta zat dalam hukum alam yang memungkinkan dalam bekerja sendiri menurut hukumnya. Tan Malaka menyebutkan bahwa mereka tidak perlu menggunakan metode ini untuk membuktikan dengan mengendalikan. Kebalikannya, untuk menyelidiki konsep ini. Tan Malaka mengalihkan fokus ini dari pertanyaan tentang di mana yang lebih dulu, zat atau roh, menjadi pertanyaan tentang siapa yang lebih berkuasa, dewa atau alam. Tan Malaka juga membahas tentang kekuatan hukum alam dan bagaimana mereka bekerja secara pasti dan tidak dapat diubah. Dimulai dengan tentang jutaan bintang dan bumi beredar menurut hukum Newton yang diakui sah dan dipelajari di sekolah. Hukum alam disebutkan sebagai sesuatu yang pasti dan tidak dapat diubah, bahwa oleh Dewa Roh sekalipun. Jika hukum alam dapat diubah dan berhenti, maka akan terjadi kekacauan di alam semesta. Menyebutkan bahwa pengamatan dan percobaan yang dilakukan di laboratorium belum pernah memungkiri hukum alam yang dikenal. Hukum alam disebutkan sebagai sesuatu yang terus berjalan dengan pasti, tidak peduli di mana waktu dan tempat dimanapun. Pemikir yang nakal disebut sebagai contoh, yang menggunakan perumpamaan tentang semut dan jari untuk menunjukkan bahwa hukum alam tidak dapat diubah. Kemungkinan ini dibantah dengan contoh semut yang mati ketika ditekan oleh jari, menunjukkan bahwa alam tidak dapat diubah oleh Dewa Roh. Kemungkinan ini dipertanyakan, dan karena jika Dewa Roh sama dengan kuasa dengan alam, maka tidak ada gunanya Dewa Roh menjelma. Selain itu, alam dapat dipahami dan diatur oleh manusia, sedangkan Dewa Roh tidak dapat diketahui jalannya. Jika Dewa Roh ingin membuktikan kekuatannya, maka ia harus berjuang dengan alam dan manusia dapat menjadi penontonnya saja. Kemungkinan ini diilustrasikan dengan contoh Dr. Anders Frankenstein yang menciptakan raksasa yang lebih kuat dari dirinya sendiri. Jika Dewa Roh kenal berkuasaan dengan dirinya sendiri, maka Dewa Roh tidak akan menjadi yang berdaya dan terpaksa bersembunyi. Dalam keseluruhan, Tan Malaka menggunakan logika dan contoh untuk mempertanyakan keberadaan dan kekuatan dalam hukum alamnya. Jika Dewa Roh kurang kuasa dari alam, maka dia tidak memiliki tempat bersembunyi, karena semua yang ada di alam semesta dan tunduk pada hukum alam. Hukum alam tidak pernah dan tidak bisa dibantah, sehingga dapat disimpulkan bahwa Dewa Roh tidak ada dan bahwa alam semesta diatur oleh hukum alam. Jika kita menggunakan pikiran yang jernih, hati berani, jujur, dan maka kita akan menyadari bahwa konsep rohani bertentangan dengan akal. Buddha Gautama, seorang ahli filsafat mistik, mengakui bahwa rohani tidak dapat dipahami dan bahwa pertanyaan tentang rohani tidak dapat dijawab. Ahli mistika seperti Mahatma Gandhi juga tidak dapat memberikan jawaban yang jelas tentang konsep spiritual dan seperti ahimsa